FIFA beri hukuman berat kepada pemain Vietnam yang tertangkap VAR lakukan aksi brutal yang memukul pemain Cina. Kini Vietnam siap-siap akan mendapatkan sanksi karena di setiap kelompok umur maupun senior tindakan Vietnam sudah mencoreng sepak bola yang tidak sehat. Vietnam dikenal memiliki permainan barbar, brutal hingga tak kenal aturan bermain. Bukan hanya tackle keras, bermain curang, pemain Vietnam kerap melakukan sikutan kepada pemain lawan. Kini aksi pemain brutal pemain Vietnam akhirnya kena batunya saat laga FIFA Matchday. Pertandingan persahabatan Cina versus Vietnam, FIFA menjatuhkan hukuman berupa denda kepada Vietnam karena bermain kasar saat bertanding melawan Cina. FIFA pun menghadiahi hukuman berupa sanksi bagi timnas Vietnam yang harus membayar denda sebesar sekitar 143 juta rupiah. Aksi tak terpuji dilakukan pemain Vietnam bernama Nguyen Duan Van Hau dan kawan-kawannya. Dia sengaja menyikut lawan hingga terjatuh. Yang baru masuk akhirnya diusir wasit keluar lapangan kala bermain bersama keras menyikut lawan hingga diberikan kartu merah oleh wasit. Di saat pemain Nguyen ini mencoba merebut bola dari pemain belakang Cina, pada penghujung laga babak kedua, ia justru melakukan sikutan yang berbahaya ke leher pemain Cina yang menguasai bola. Pemain Cina yang menjadi korban sikutan jatuh seketika lalu berontak kepada sang pemain. Ia seakan tidak suka dengan cara bermain Vietnam dalam merebut bola darinya. Wasit yang menjadi pengadil lapangan sempat hanya memberikan kartu kuning saja. Hanya saja setelah melakukan tinjauan melalui VAR, wasit merubah keputusan tersebut dan akhirnya mengubah keputusan dari yang awalnya memberi kartu kuning mendadak menghukum dengan kartu merah. Beberapa waktu lalu, publik dihebohkan dengan pernyataan kontroversial pelatih Vietnam, Philippe Troussier tentang Indonesia, asuhan Sintayong. Pernyataan pelatih Vietnam itu disampaikan usai Vietnam mempersiapkan diri menjalani laga persahabatan. Di dalam agenda persiapan Vietnam, tak ada negara Asia Tenggara yang dijadikan lawan. Bahkan pelatih Vietnam sampai menyebut alasannya tidak mau melawan timnas ataupun Thailand karena kedua tim ini punya ranking FIFA yang lebih rendah. Alhasil pelatih Vietnam lebih memilih untuk melawan Cina, Uzbekistan, dan Korea Selatan dalam laga uji coba. Perlu diketahui bahwa Vietnam akan menjadi salah satu lawan timnas Indonesia jika skuad Sintayong lolos ke grup F kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Awalnya pelatih Vietnam optimis bisa menjalani laga uji coba dengan hasil yang positif. Aku memilih pemain berdasarkan performa dan kondisi fisiknya saat ini, tak peduli dengan reputasi mereka, ungkap sang pelatih. Untuk pemain yang tidak diajak dalam uji coba ini, masih diberikan kesempatan oleh pelatih Vietnam untuk tampil di kualifikasi Piala Dunia, Piala Asia 2003 dan pun agenda FIFA lainnya. Setelah meremehkan timnas Indonesia, kini pelatih Vietnam itu mulai merasakan kesulitan. Pada pertandingan uji coba perdana melawan Cina, Vietnam menderita kekalahan 2-0. Sebelumnya, sementara di sisi lain, Indonesia asuhan Sintayong berhasil meraih hasil positif usai menggilas Brunei dengan skor telak 6-0. Nathan Choi, pemain keturunan Indonesia, terpantau hadir secara langsung untuk menyaksikan Indonesia melawan Brunei di Stadion GBK. Duel ini merupakan leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Nathan Choi datang bersama dengan orang tuanya. Bek Swansea City itu sempat mengejutkan semua orang dengan hadirnya ke Indonesia. Momen itu direkam oleh beberapa supporter Indonesia yang datang ke stadion, sehingga kehadiran pemain 21 tahun itu viral di media sosial. Nathan Choi langsung bertemu dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Proses dokumen Nathan juga berjalan lancar. Untuk itu mari kita doakan agar secepatnya dalam waktu dekat, Here We Go membela timnas. Di sela-sela pertandingan, Erick memanggil Nathan untuk datang ke tribun VIP kehormatan bertemu dengan Jokowi yang juga menyaksikan laga. Selain Nathan, Erick juga memperkenalkan ayah sang pemain kepada Jokowi. Menurut Erick, kehadiran Nathan di stadion menunjukkan keseriusan penggawa klub Swansea City tersebut untuk membela timnas Indonesia di masa depan. Kekuatan tambahan pada sektor lini belakang semakin kuat dengan datangnya Nathan. Dia akan menjadi tembok raksasa pertahanan timnas. Dia serius, kalau tidak, nggak mungkin dia datang bersama bapaknya. Kalau nggak dikenali ke presiden. Memang ada rencana Nathan yang main di Swansea umur 21 tahun. Dia bisa main bek kiri, tengah kiri, dan dia bisa main di tengah. Mudah-mudahan dia mau menjadi merah putih, ungkap Erick Thohir. Pelatih Indonesia Sintayong sebelumnya sudah membocorkan bahwa Nathan Choi menjadi pemain keturunan selanjutnya yang ia minati. Namun, Sintayong tidak tahu bagaimana proses administrasinya. Setahuku lancar untuk naturalisasi Nathan Choi. Jujur untuk masalah administrasi belum tahu. Dia akan bertemu dahulu dengan Erick Thohir dan setelah itu akan saya umumkan, ungkap Sintayong. Sementara Erick Thohir tak bisa menjawab terkait naturalisasi Nathan Choi. Erick Thohir hanya berbicara tentang Jai Ijes. Sebelum Nathan Choi, Jai Ijes sudah datang terlebih dahulu ke Indonesia.
pemain Venezia itu memang didatangkan untuk mengikuti proses administrasi supaya dinaturalisasi demi membela Indonesia. Sampai saat ini, sudah 5 pemain keturunan yang dinaturalisasi demi memperkuat Indonesia era Sintayong. Kelima pemain itu adalah Sandy Walsh, Jordi Amat, San Patinama, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk. Sementara Rafael Struijk akan janji tampil habis-habisan. Struijk mengapresiasi dukungan yang selama ini didapatkan dari supporter. Struijk tampil apik saat dipercaya membela timnas Indonesia. Bersama timnas senior, dia sudah bermain dalam 2 laga dan menjalani 2 pertandingan di kualifikasi Piala Asia U23. Namun dia gagal menambah caps bersama timnas senior setelah cedera yang diterima. Sempat masuk 23 pemain yang akan bermain, dia akhirnya dicoret dan hanya melihat rekan setimnya bertarung. Rafael berharap agar dukungan selalu diberikan saat mereka bertanding. Menurutnya hadirnya supporter membuat pemain menjadi lebih termotivasi untuk memberikan kemenangan. Dia juga berjanji akan bermain lebih baik saat mendapatkan kesempatan.